politik. Tadi kan kita ngomongin soal Jokowi dan pencitraan dan segala macam. macam. Cuma itu yang kita mau ngomongin, nggak yang lain kan. Ada seseorang yang disebut punya jalan yang serupa. Walaupun gue tidak berani untuk bilang tentu ada manipulasi seperti yang Bang Rocky ceritakan dilakukan oleh Pak Jokowi. Ngomongin ya waktu dia jadi wakil kota ya itu. Ya, ngomongin Kang Deddy Mulyadi. Oke. Ini politisi Gerindra nih soalnya. Oke. Beliau gameplaynya serupa. Datang dari partai yang juga lagi berkuasa. Ini tanda partainya berhasil menciptakan kader-kader yang oke, atau tanda partainya lagi kedatangan kekuatan baru yang mungkin tidak direstui oleh partainya sendiri? Ya, another kind of pencitraan is ongoing. Sama aja pola itu. Ya kan gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan ada tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu, ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body. Docile body itu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando. Nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang, periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga tuh. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Beliau juga punya ide soal masuk sekolah dari jam 6 pagi kalau kita ngomongin pendidikan. Ya itu juga konyol. Karena anak bangun jam 5, jam 6 udah mesti pergi bersiap-siap, kamu dia ngomong sama bapak ibunya tuh. Anak itu perlu sosialisasi di awal pagi hari itu. Ya bicara meja makan, tapi dia akan terburu-buru kan jam 6 pagi bayangin. Ya, sediakan ruang untuk untuk komunikasi itu. Lalu apalagi itu? Tidak boleh keluar malam sampai jam di atas maghrib. Emangnya sekolah sampai maghrib itu urusan orang tua, mau keluar malam urusan dia kan. Ada aja anak-anak yang mesti bantu orang tuanya malam hari jualin kentang goreng kayak di pinggir jalan segala macam. Jadi Deddy Mulyadi, gue nggak kritik Deddy Mulyadinya, tapi kritik dia sebagai pejabat publik mengambil kebijakan publik yang tanpa dasar rasional tuh. Ya supaya anak-anak itu tidak telat itu. Ya itu urusan telat itu bukan urusan pendidikan. Ada aja anak yang memang ya gue mau masuk jam yang siang aja deh karena guru gue pagi-pagi bego tuh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi itu tampak appealing untuk kebanyakan rakyat ya. Bahkan ya, video terakhir beliau ngamuk-ngamuk tuh, yang teriak dia lagi bikin acara, terus dia ngamuk-ngamuk itu. Gue pikir itu akan membuat orang jadi nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi dengan tindakannya. Tapi justru tetap kebelah. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Ada soal, jadi memang begitu kan. Appeal Deddy itu memang hanya dengan itu. Jadi dia tahu captive marketnya di situ. Kan nggak mungkin datang ke forum beginian terus kita debat tentang, coba Kang Deddy terangkan pada saya beda antara disciple di dalam sistem komando dan disciple dalam sistem pedagogi itu. Pasti dia nggak bisa jawab. Yang udah nggak perlu, yang penting kita disiplinkan. Iya, tapi kata disiplin itu punya akibat lain. Tubuh itu didisiplinkan, otaknya tidak didisiplinkan. Gue ngomong gini karena memang betul dia punya captive market seperti itu. Yes. Tapi captive marketnya juga serupa dengan captive marketnya Pak Jokowi sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Iya, buzzernya sama akhirnya kan. Nah, apanya? Iya, buzzernya sama kan. Ah, iya lagi. Iya iyalah. Modal culture-nya sama gitu kan. Iya betul. Kenapa betul. begitu?
Karena secara ini coba kita bahas secara lebih tertata gitu ya. Indonesia tadi data Bank Dunia 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Final. IQ Indonesia itu cuma 78. 78 ya. IQ 78. Apalagi pemilih Indonesia itu rata-rata usia sekolahnya itu 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Ini captive market dari orang-orang yang ingin pencitraan. Karena dia tahu populisme semacam ini yang akan mendukung dia tuh. Nggak ada soal. Tetapi kita ingin terangkan bahwa tugas presiden atau calon presiden dari awal cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, beri kesejahteraan. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar, pelihara fakir miskin. Jadi kalau kita bilang masuk barak itu mencerdaskan kehidupan bangsa, enggak mungkin. Kecerdasan itu butuh dialektika. Di barak orang didisiplinkan, nggak boleh membantah itu. Padahal anak itu mesti diajar membantah sejak formative years-nya. Ya gue cuman berpikir Pak Kang Deddy Mulyadi ini kalau misal karena marketnya gede, marketnya diambil, dia rise to fame-nya serupa seperti Pak Jokowi, dia akan mengancam atasannya sendiri yaitu Pak Prabowo di saat Pak Prabowo juga nama juga lagi kurang oke kan. Ya itu urusan, saya nggak mau bahas itu dah. Itu Prabowo juga udah ngerti kira-kira soal macam itu kan. Ya. Tapi kita mau bahas esensi dari program-program. Tentu mungkin ada yang bagus, yang baik itu. Tapi yang dipertontonkan publik untuk dapat sensasi itu kan 2 soal itu kan. 1 adalah kirim ke barak, 2 adalah bangun sekolah mulai jam 6 tuh. Yang dua-duanya secara psikoanalisis itu, bukan pedagogi psikologi itu tidak memungkinkan anak itu merasa bersekolah itu kan mesti kenikmatan dia kan. Jadi keterpaksaan. Nah dalam keterpaksaan itu otaknya bekerja keras itu, kecapean segala macam karena didisiplinkan di barak itu bangun pagi udah lari segala macam, waktunya terbatas segala macam, dia mengalami kelelahan. Nah anak yang mengalami kelelahan kandungan fosfat di kepalanya itu berkurang sehingga dia merongrong kecerdasan justru. Itu ada riset neuroscience. Nah itu yang saya maksud. Coba bikin riset dong, jangan asal ngoceh untuk jualan. Insting kayaknya dia. Iya, insting yang menjual kedangkalan. Sorry jalan dulu Bang, maaf. Gitu. Jadi ya poin-poin semacam itulah. Apa yang mesti gue taruh? Waduh, kemana gue? Tadinya mesti ada yang nggak bisa gue terekam gitu. Oh ini udah maju nih. Deh. Kalau kita asumsikan, Kang Deddy Mulyadi itu setidaknya piawai dalam membangun citranya, ada kesan yang gue lihat Pak Prabowo justru sebaliknya. Pak Prabowo tuh sering salah atau mungkin kita bisa sebut blunder dalam tindak tanduknya. Kayak contohnya Rolex yang terdekat yang kemarin keluar dari tabungannya dia, maksudnya dari uangnya dia, dan nggak masalah Pak Prabowo punya uang banyak. Tapi kan orang jadi bertanya-tanya, Pak Prabowo mesti ingat Prabowo ini adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden pecinta timnas. Ketika dia mengeluarkan Rolex sebanyak itu, di saat yang bersamaan wushu lagi dicabut, anak-anak lagi siap-siap untuk bertanding dicabut, itu kan ada jadi kecemburuan sosial. Kayak bapak yang nggak ngasih uang jajan ke 4 anak, ada 1 anak dikasih foya-foya. Niatnya baik, tapi kan pesannya nyampe ke masyarakat jadi salah. Ini menggambarkan kayak mungkin tidak bijak. Pernyataan Pak Prabowo yang paling sering gua tunjuk-tunjuk adalah beliau ingin memaafkan koruptor, memaafkan koruptor, dan itu dibalas sama beliau dengan ya kan namanya orang maafin aja, hukuman jalan terus. Tapi beliau bikin pernyataan yang tidak diperbaiki sampai sekarang. Koruptor boleh mengembalikan uangnya, kita bikin supaya nggak ketahuan. Seakan-akan di antara begitu banyak penjahat yang ada di muka bumi, koruptor ini diizinkan untuk nggak ketahuan ngembalikin uangnya, dan itu jadi presiden buruk. Apakah Bang Rocky setuju bahwa itu murni komunikasi publik yang buruk atau mens rea? Ya soal Rolex itu kelihatannya Prabowo akan tarik lagi Rolexnya, dia mau ganti Casio karena yang menang Jepang.
Lucu banget maksud. Ya kan? Anjing lucu Jadi, banget. Maksud. soal semacam itu. Allah. Jadi impresi pertama Prabowo dia senang. Ya karena itu Rolexnya keluar kan. Iya. Mungkin dia pikir sekarang sialan mending gua kasih Casio aja. Ya itu oke lah itu. Ya itu kelucuan Iya. personal dari